Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, salam salam Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pertemuan kita ketiga dalam Tahib Ramadan tahun ini, kita akan coba membahas tentang syarat puasa. Ayah bunda sekalian, kita bersyukur Allah Taala bahwa hari ini kita masuk kepada kaidah syarat puasa. Pertemuan kita yang kemarin, kita bahas bagaimana keutamaan Ramadan itu. Maka butuh kita ilmui sehingga kita mendapat sempurna keutamaan Ramadan itu. Ayah bunda sekalian, syarat puasa itu terbagi dua. Pertama, syarat wajib puasa. Yang kedua, syarat sah puasa. Syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Nah, pada hari ini kita coba mengemukakan 5 syarat wajib puasa dan 5 syarat sah puasa. Nomor yang pertama, syarat wajib puasa. Maksudnya syarat wajib puasa itu adalah seseorang dikatakan telah wajib berpuasa jika dia telah memenuhi 5 syarat. Kalau 5 ini nggak terpenuhi oleh mereka, maka mereka tidak wajib berpuasa. Yang pertama adalah Islam. Bunda sekalian, syarat wajib dari seluruh cabang ibadah adalah Islam. Karenanya orang-orang kafir tidak wajib atas mereka seluruh cabang ibadah, termasuk puasa. Meski ayah bunda sekalian, kelak mereka akan dihisab dalam seluruh ibadah itu. Ya, dia punya hak, ya dia harus. Tapi karena mereka tidak mengimani Islam, maka puasa mereka itu atau ibadah mereka itu jadi sia-sia. Apa dasarnya bahwa mereka harus dapat dituntut pertanggungjawabannya? Ini pendapat dari Imam Nawawi. Kata beliau adalah al-mukhtaru 'anna al-kuffar mukhatabuna bi furu'is syari'ah al-mu'muri biha wal munhiyyi 'anha liyardada 'azabuhum fil akhirah. Apa kata Imam Nawawi? Pendapat yang terpilih dalam orang-orang kafir adalah mereka juga terbebani oleh syarat-syarat syariat untuk beribadah, baik itu perintah maupun larangan. Ini menambah azab mereka karena mereka tidak mengimani syarat utamanya, yaitu Islam. Ayat bunda yang kedua adalah baligh. Baligh artinya mereka yang sudah cukup umur, tidak kecil lagi. Itu namanya baligh. Jadi tidak wajib seseorang yang tidak baligh untuk berpuasa. Kata Nabi, Rafi'al qalam an salasah. Diangkat pena dari 3 perkara. Yang pertama adalah, kata Nabi adalah ansariri hatta yablugha. Dari anak-anak sampai mereka dewasa atau balik. Jadi dari anak-anak sampai anak itu sampai dia balik. Maka tidak ada hukum bagi mereka. Tidak ada perintah wajib bagi mereka. Yang kedua adalah wa anna ini hatta yastayfiz. Apa itu? Dari orang tidur sampai dia bangun. Sampai dia bangun. Yang terakhir adalah wa an musabi hatta yakshafa anha. Apa itu? Dari orang yang sakit atau gila sampai dia sembuh. Yang 3 ini tidak wajib mereka untuk beribadah. Nah, dalam hukum juga seperti itu. Artinya orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan sebagainya. Siapa dia?
anak kecil sampai dia balik. Yang kedua adalah orang tidur sampai dia bangun. Yang ketiga adalah orang gila sampai dia sembuh. Itulah yang kedua. Yang ketiga, wajib puasa itu syariat adalah berakal. Akal merupakan syarat taklif bahasa dalam hukum ya. Syarat pembebanan. Jadi karenanya jika orang tidak berakal, kehilangan akal, maka bagi mereka tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Hilang syarat wajibnya untuk berpuasa. Bunda sekalian, ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, wa anil majnun hatta yafiq. Jadi orang yang gila sampai dia waras, maka dia tidak kenai wajib atau syarat wajib untuk berpuasa. Islam baligh ya, baligh lalu berakal. Yang keempat adalah ya bunda sekalian adalah mampu. Dia Islam, dia baligh, dia berakal tapi tidak mampu, maka hilang wajib mereka untuk berpuasa. Jadi syarat wajibnya tidak ada lagi untuk mereka. Seperti orang yang sakit misalkan ya, atau sedang safar atau perjalanan atau uzur, maka tidak kewajiban mereka, hilang syarat wajib mereka untuk berpuasa. Tetapi mesti diganti dengan hari-hari lain setelah Ramadan, seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Apa kata Allah? Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum marida aw ala safarin fa'iddata min ayamin ukhra. Jadi mereka mesti mengganti pada hari-hari lain. Apakah semua orang yang tidak mampu berpuasa karena sakit harus menggantinya atau mengqadanya di hari lain? Jawabannya perlu kita lihat apakah sakitnya bisa sembuh atau tidak. Kalau sakitnya itu tidak akan sembuh lagi, maka tidak wajib dia mengqada, tapi dia membayar fidyah, mengganti sejumlah uang, diberikan kepada orang miskin berapa hari dia tidak berpuasa. Jadi sakit yang sudah tidak mampu lagi sembuh atau bagaimana sudah tua renta misalkan, maka bagi mereka cukup fidyah saja, tidak perlu mengqada. Bagaimana kalau dia mati, dia tidak berpuasa, maka dia pun diberikan, katakan bahwa wa ahlihi, maka puasa itu diganti oleh ahli warisnya. Nah, ibu sekalian, itu kira-kira bagaimana perspektif kita, apakah dia fidyah atau mengqada puasa. Yang kelima, ayah bunda sekalian, syarat wajib puasa adalah menetap dia. Artinya dia tidak dalam kondisi safar, dalam perjalanan. Maka orang yang dalam perjalanan dia boleh tidak berpuasa, tidak ada wajibnya untuk berpuasa. Persoalannya adalah berapa lama mereka dengan safar. Ya bunda sekalian, kalau dia pergi perjalanan, tetapi ada pemudahannya seperti naik pesawat terbang misalkan, Padang Jakarta 2 jam sampai, maka diijma'kan oleh ulama kita, maka ini menghilangkan untuk mereka pembatalan wajib puasa mereka. Artinya mereka mesti berpuasa. Atau mereka berjalan ke Jakarta tapi lebih dari 4 hari misalkan, maka dia dianggap sudah menetap di Jakarta, maka dia nggak lagi termasuk musafir. Tapi kalau 3 hari atau 4 hari, 2 hari, 1 hari, dia dianggap musafir. Dia hilang syarat wajibnya berpuasa. Dia boleh, artinya bukan berarti tidak boleh berpuasa, dia boleh berpuasa, tapi hilang syarat wajibnya untuk berpuasa. Dia mengganti dengan mengqadanya untuk berpuasa. Itulah ayah bunda 5 syarat wajib berpuasa. Yang pertama adalah Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat mampu, yang kelima menetap. Ayah bunda sekalian, berikutnya adalah
Syarat puasa yang kedua disebut dengan syarat sah puasa. Jadi syarat wajib puasa, sekarang syarat sah puasa. Apa itu? Puasa seseorang menjadi sah jika tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi syarat ini, maka puasanya tidak sah. Beda ya kaidahnya. Tadi wajib atasnya berpuasa kalau ada syarat wajib tadi itu, yang perkara. Sekarang sah dia berpuasa kalau ada syarat sah itu. Kalau tidak ada syarat itu, maka puasanya tidak sah. Apa itu? Yang pertama, Islam. Nah, Islam termasuk syarat wajib, termasuk syarat sah. Kenapa? Jadi orang-orang kafir itu tidak sah berpuasa. Nggak ada ikhtilaf dari ulama ya untuk merupakan syarat sah puasa itu adalah Islam. Yang kedua adalah ibu dan sekalian suci dari haid dan nifas. Wanita diwajibkan berpuasa jika ia telah suci, baik dari haid ataupun dari nifas. Ini perkara ijma. Ijma dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa laisa iza hadat lan tusalli wa lam tasum. Bukankah seorang wanita bila sedang haid dia tidak puasa? Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas di tengah hari Ramadan, maka apakah wajib baginya berpuasa? Ini pertanyaan berikutnya. Ini kalau begini para ulama ikhtilaf ya, beda pendapat tentang masalah ini. Sebagian ulama memandang ia berpuasa di hari tersebut. Atau begini, dia sudah berniat pagi dia berniat, lalu siang dia nifas ya, dia haid. Maka ulama ini mengatakan bahwa dia berpuasa. Ulama lain berpendapat bahwa dia tidak wajib berpuasa. Allahu a'lam. Pendapat yang benar menurut Ustadz Dr. Finanda, ini yang saya ambil dari kutip dari apa mereka, dari apa beliau guru kita ini luar biasa. Beliau memiliki sebuah aplikasi namanya Bekal Islam, di antaranya ada bekal puasa. Anak ambil dari sini. Apa kata beliau? Pendapat yang benar adalah tidak wajib baginya berpuasa. Alasannya adalah karena tidak ada dalil yang mewajibkan atas wanita yang keadaan haid dan nifas itu berpuasa. Yang mana sekalian, lalu bagaimana? Apa mereka menqadha atau membayar fidyah? Maka mereka mesti mengqadha pada hari lain, ya, pada hari lain. Ini juga dipilih oleh Ibnu Utsaimin, yang mengatakan hal ini karena dibolehkan wanita untuk tidak berpuasa dan dia harus menggantinya dari hari lain. Allahu a'lam. Yang keempat seperti itu. Yang kelima adalah syarat sah puasa adalah tamyiz. Apa artinya? Kalau dia sudah balik, sudah berakal, anak yang belum balik, ya, anak yang belum balik namun telah membedakan baik yang buruk, maka dia termasuk tamyiz. Walaupun dia belum balik ya, tapi dia sudah membedakan ini baik ini buruk, dia namanya tamyiz, maka anak ini sudah sah berpuasa. Ya, sedang puasa. Namun jika memang tidak diwajibkan ya tamyiz ini ya, dia belum balik tapi dia tamyiz, dia tidak wajibkan puasa tapi dia boleh berpuasa. Dia boleh berpuasa. Nah, dari sini maka para ahli, para ulama, para ahli fikih berpendapat, ayah bunda sekalian, disunahkan bagi orang tua untuk memerintahkan anaknya yang telah membayis untuk berpuasa. Walaupun dia masih satu SD, tapi sudah membedakan baik buruk, maka perintahkan dia untuk berpuasa. Ya, walaupun dia tidak wajib, tapi dia susah berpuasa. Yang keempat adalah berakal. Tidak sah berpuasa kalau orang yang tidak ada berakal. Karena puasa itu ada satu menahan artinya imsak.
Nah, dengan niat, sedangkan orang kehilangan akal itu tidak bisa berniat, dapat membedakan lagi, maka orang gila tidak sah berpuasa. Dengan landasan ini, ayah bunda sekalian, menurut pendapat Vinanda, para ulama menetapkan bahwa seseorang yang pingsan sehari penuh atau bahkan berhari-hari, maka tidak sah puasanya. Ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana dia pingsan? Dia sudah makan sahur, dia pingsan. Tiba-tiba jam 5 atau jam 6 dia sadar. Apakah sah puasanya? Jawabannya, puasanya sah. Walaupun hanya sebentar saja, dia terus berpuasa, dia berbuka puasa, walaupun hanya berapa menit saja, insya Allah dia telah sah puasanya. Karena ada waktunya, dia telah sah puasa. Tidak perlu mengqadha lagi. Tidak perlu mengqadha lagi. Begitulah orang yang pingsan ya seperti itu. Nah, ya sekalian, apakah orang yang tidur seharian penuh ya, sama kan orang pingsan? Jawabannya tidak, tidak sama. Orang yang penuh karena orang pingsan itu memang hilang kemampuan dia untuk mengingat, misalkan seperti dikatakan bahwa ini adalah syarat sah puasa ya, tentang berakal tadi itu. Kalau orang tidur kan dia pasti ingat akalnya, cuma dia menidurkan dirinya saja. Nah, jadi saja itu berbeda, kakak sekalian ya. Nah, ibu sekalian, inilah kira-kira, maka ada beberapa catatan kesimpulan yang ingin Anda sampaikan pada bagian ketiga ini. Yang pertama adalah orang yang tidak berniat, bagaimanapun kondisinya, pingsan atau tidak pingsan, maka puasa tidak sah. Habis ini keterangkan sedikitnya. Yang kedua, orang yang berniat puasa kemudian kehilangan akal seperti gila, pingsan, kesurupan atau lainnya, maka ada dua kondisinya. Pertama, jika ia tersadar tadi dikatakan tadi itu, walaupun sebentar, maka sah puasanya. Jika ia nggak tersadar, walaupun sebentar, maka tidak sah puasanya. Orang yang berniat puasa lalu tidur sehari penuh, nggak ada sholat, nggak ada apa, tidur sehari penuh, apakah sah puasanya? Sah puasanya. Sholatnya itu lain perkara, tapi puasanya sah. Kenapa? Dia tidak orang yang pingsan, dia tidak ada akal. Sahnya puasa, walaupun dia misalkan pagi telat, pagi sahur, subuh bangun, zuhur tidur, asar bangun, asar lalu dia tidur lagi, apa sebetulnya sah? Mungkin keutamaan pahalanya berbeda, yang berbeda. Terakhir ya bunda sekalian lah, niat. Ini kita sampaikan soal niat. Para ahli fikih ya bunda sekalian sepakat bahwa puasa tidak sah tanpa niat. Anda mengatakan ini adalah rukun puasa, tapi para mufassir mengatakan sepakat bahwa ini termasuk syarat sah puasa. Jadi tidak sah puasa tanpa niat. Nah, ini perkara sudah ijma, ini sudah sepakat para ulama. Terdapat beberapa hal ayah bunda sekalian ya, yang perlu kita perhatikan masalah niat puasa itu. Yang pertama, waktu berniat. Di mana waktu berniat ayah bunda sekalian? Apakah kita boleh berniat 1 bulan penuh? Atau kita berniat sebelum makan sahur? Sebelum waktu imsak? Ayah bunda sekalian, ada dua makna di situ ya. Sekarang puasa sunnah. Puasa sunnah sendiri terbagi dua. Ada sunnah mutlak atau puasa sunnah muqayyad. Sunnah mutlak artinya berpuasa hari apa saja. Dia berniat berpuasa, dia dibolehkan berpuasa. Hebatnya dia kecuali pada puasa-puasa haram ya, seperti Idul Fitri, Idul Adha atau Tasyrik, itu haram. Tapi dia boleh berniat puasa kapanpun. Waktu puasa sunnah gimana? Niat puasa sunnah bisa dilakukan setelah takbir fajar. Itu boleh. Ini sunnah ya. Sunnah dulu. Fajar dia bisa. Dan pahala puasanya terhitung sejak dia berniat. Inilah pendapat
mayoritas ulama. Nabi pernah melakukan seperti itu. Kata Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhala alayya qala hal indakum ta'am fa iza qulna la qala inni shaimun. Rasulullah apabila menemuiku beliau mengatakan, apa kalian memiliki makanan? Apabila kami mengatakan tidak, maka beliau berkata, kalau begitu aku berpuasa. Itu namanya puasa mutlak. Begitu pula seperti sahabat lain seperti Abu Darda, seperti Abu Talha, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Huzaifah, ini juga seperti itu. Jadi sunnah kesimpulannya boleh berniat setelah dia ingin berpuasa, boleh kapanpun. Inilah kaidah innama a'malu binniyat. Dia wajib berniat. Jadi meskipun di siang hari, boleh dia berniat di siang hari. Asalkan dia belum melakukan yang mengatakan puasa di pagi hari. Contoh seperti ini. Dia siang mau berniat untuk berpuasa. Sampaikan, ada makan ini kak? Nggak ada makanan. Aku puasa. Sementara dia pagi sudah makan, sudah minum pagi, makan lontong, makan apa sama ketalu misalkan. Maka ketika dia setelah makan, sudah minum dan makan puasa, maka tidak sah dia berpuasa pada hari itu. Tapi belum makan, belum minum, tidak melakukan puasa, dia berniat pada sore hari, maka dia sah untuk berpuasa. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Ini dah. Allahu a'lam bishawab. Jadi ayah bunda sekalian dirahmati Allah, mohon maaf. Seperti itu. Jadi kalau dia pas sunnah itu boleh berniat, dia boleh berniat kapanpun, di siang hari boleh berniat, asalkan sebelumnya dia tidak melakukan hal-hal yang tentang puasa seperti makan, minum dan sebagainya ya. Allahu a'lam bishawab. Lalu pertanyaan bagaimana puasa wajib? Ada 4 jenis puasa wajib. Puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, dan puasa kafarat. Ini puasa wajib. Bagaimana waktu niat puasa wajib ini? Berbeda dengan puasa sunnah, niat seseorang yang ingin puasa wajib sudah harus ada sebelum terbit fajar, sebelum azan subuh. Jadi dia mesti ada itu. Tidak boleh dia berpuasa tanpa ada azan, tanpa ada niat sebelum azan itu. Nah, ini kata Rasulullah mengatakan adalah man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Baca siyama lahu. Barang siapa yang tidak bermasang niat berpuasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ayah-ayah sekalian, inilah kira-kira. Cuma pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah boleh mereka berniat, mana yang terbaik? Apakah niatnya itu sebulan penuh Ramadan atau sebelum waktu fajar? Ayah bunda sekalian, maka yang paling banyak pendapat ulama, pendapat masyhab adalah dia senantiasa berniat sebelum fajar datang. Nah, sebelum fajar datang. Jadi tentu lebih utama setiap malam dia berniat untuk esok harinya. Jadi dia boleh tiap malam berniat untuk setiap harinya. Itu yang lebih utama. Namun juga dimungkin, ini menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Sementara untuk Maliki membolehkan untuk berniat 1 bulan penuh. Inilah ayah bunda sekalian ya pendapat ini untuk berniat seperti itu. Ayah bunda sekalian, inilah kira-kira tentang bagian kita pada pertemuan yang ketiga ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Nanti kita akan coba lagi besok pertemuan ketiga tentang
hukum-hukum puasa ya, hukum-hukum puasa. Kalau ada yang bertanya silakan dituliskan di komentar nanti insya Allah kita jawab pada hari-hari tertentu insya Allah. Demikian terima kasih ayah bunda sekalian, terima kasih. Barakallahu fikum. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.